Ini bengkak merah. Iya. Hai semuanya, apa kabar? Ya, segmen kali ini adalah segmen terakhir part 3 dari aku yang membahas mengenai rabies. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai serum rabies dan juga disebut juga dengan ada juga yang disebut dengan vaksin rabies ya. Baik, sebelum kita lanjut ke video teman-teman, aku ingin sampaikan lagi kepada teman-teman semuanya yang telah mencibir aku ya. Aneh ya, dikasih edukasi malah mencibir, malah membuli ya. Ya, bulinya sih nggak di YouTube tapi di sosmed gitu ya, aneh banget ya. Tujuan dari video ini adalah bukan menuduh kucing sebagai pembawa virus penyebab utamanya, teman-teman. Nah, virus ini terdapat pada yang pernah aku sebutkan, yaitu pada anjing, kucing, kelelawar, rakun. Rakun kan nggak dari sini ya, serigala. Jadi binatang yang bisa menggigit. Tetapi teman-teman, kebanyakan diidap oleh anjing ya teman-teman ya. Nah, kenapa kucing bisa kena ya? Karena memang dia juga makhluk yang makhluk atau hewan yang memiliki gigi taring yang bisa menggigit. Apabila dia terpapar oleh virus rabies, otomatis ya pasti dia bisa menggigit kita dong ya, menggigit kita ya, karena kita tahu bahwa rabies itu bagaimana teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa untuk kalian subscribe dulu, bunyikan tombol notification-nya, di like dan juga di share ya teman-teman ya. Oke, dan teman-teman ya, kita lanjut aja ke video teman-teman, langsung aja ya, karena video ini akan pendek teman-teman, karena ini adalah part terakhir dari rabies ya. So teman-teman yang belum nonton tapi sudah mencibir, biarin aja lah ya kan, mungkin dia masih gimana gitu ya. Dan mudah-mudahan aku doakan ya teman-teman ya, yang sudah subscribe channel aku atau belum subscribe dong, biar kuburan yang sempit ya, di like ya. Nah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun, dan juga tentunya wifi tetangga kalian atau masjid atau hotel ataupun juga manapun juga tempat kalian numpang, kayak aku nih kalau mau upload video numpang dulu. Oke, mau nonton YouTube yang panjang lebar, nonton dulu, disimpan dulu, nonton dulu ya teman-teman ya. Oke, wifi-nya tetap lancar semua, lancar paripurna teman-teman. Baik, untuk rabies itu terbagi dua macam ya. Nanti kalau aku jelaskan kan panjang lebar tuh, yaitu rabies encephalitis ya, dan juga rabies paralytis gitu, paralytis gitu kalau nggak salah sih sebetulnya, susah banget ya teman-teman ya. Oke, dan juga teman-teman ya, apabila kita tergigit oleh kucing atau jenis hewan apapun juga yang terkena rabies ya teman-teman ya, apa yang teman-teman lakukan ya? Teman-teman gigit balik ya, dibalas balik ya gitu ya. Astaga. Jadi gini loh, kalau apabila teman-teman tergigit rabies kayak tergigit oleh binatang yang mencurigakan ada rabies, kayak aku nih ya, sempet menderita rabies tapi aku sembuh total paripurna sehingga aku hari ini bisa ngevlog dengan kalian teman-teman ya. Nah, yang dilakukan adalah teman-teman ke vaskes ya. Sebelum ke vaskes teman-teman cuci dulu di air mengalir kira-kira paling minimal 10 menit, maksimalnya 15 menit. Setelah mencuci sampai dengan bersih, teman-teman ke fasilitas kesehatan yang ada di kota teman-teman, kayak puskesmas ya. Ya jangan ke puskeswan ya, kalau puskeswan buat nyuntikin si hewannya, si kucingnya ya. Biasanya sih kalau untuk vaksin rabies di puskeswan tuh gratis kok, gretongan teman-teman ya. Jadi kesana aja sih, tinggal ya korban waktu beberapa jam gitu ya teman-teman ya. Nah, yang dilakukan adalah teman-teman ketika nyampe di vaskes, teman-teman akan dicek, dan juga untuk hewan yang menggigit teman-teman kalau bisa tuh ditangkap, ditandai gitu ya teman-teman ya, dibawa ke vaskes tersebut untuk dicek apakah positif dia mengandung
hamil mengandung virus rabies ya teman-teman ya, positif mengandung rabies atau tidaknya. Nah, setelah diketahui dia positif atau negatifnya, maka tindakan dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan ya teman-teman ya, yaitu pertama ya saat digigit ya, saat digigit ada pre-exposure teman-teman ya, teman-teman diberikan vaksin rabies dengan tiga kali. Yang pertama adalah saat digigit pertama kali. Nah, yang kedua pada hari ke-7 setelah digigit. Aku juga seperti itu ya teman-teman, setelah digigit oleh ini ya. Nah, aku nyebutin salah nggak nanti ya, takutnya nanti bisa dipersalahkan deh. Pokoknya intinya aku lagi nolong kucing jalanan, aku lagi ngasih makan, aku digigit ya, seperti pada video part 1 atau part 2 ya udah aku jelaskan. Nah, kemudian pada hari ke-21 atau hari ke-28 teman-teman datang lagi untuk mendapatkan perawatan atau suntikan. Jadi suntikan itu banyak banget ya, siap-siap kalian habis digigit ditusuk-tusuk pakai jarumnya. Aduh, menderita banget bingit ya. Oke. Nah, yang kedua, kemudian si dokternya atau tenaga ahli kesehatannya juga akan memberikan vaksin pada saat yang sama apabila benar-benar ini positif yang disebut dengan rabies ya, disebut dengan pre-exposure ya teman-teman ya, dengan dosis 0,5 mili dan langsung disuntikan ya teman-teman ya, gitu. Jadi suntikan kedua nih memang ya harus memastikan dulu apakah hewan tersebut mengandung rabies atau tidak teman-teman, maka akan disuntiklah berbarengan ya teman-teman. Nah, maksudnya tuh gini teman-teman, jadi apabila teman-teman mengalami gigitan luka yang sangat parah dibarengi dengan penyakit rabies, maka teman-teman akan mendapatkan 2 suntikan yaitu pre-exposure dengan saat yang sama gitu ya teman-teman ya, saat yang sama. Jadi ada 2 suntikan anti rabies dan juga untuk menaikkan imun teman-teman gitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga akan diberikan juga serum anti rabies yang disebut dengan rabies immunoglobulin globulin ya. Ribet deh. Aku biasa teman-teman makan apa tempe ya, bacem dan lainnya nyebutin pokoknya intinya serum itu di anti rabies ya teman-teman ya, untuk diobati teman-teman. Nah teman-teman, aku ingin sebutkan lagi teman-teman untuk ciri khasnya rabies itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengenalinya dengan pertama ya teman-teman, apabila teman-teman terpapar dengan yang disebut dengan rabies teman-teman mengalami hal yang menakutkan, yaitu takut sama air, takut sama angin, emosi yang meledak-ledak ya, dan juga ketidaknyamanan. Nah itu disebut dengan gejala dari rabies, dan itu ciri khas yang banget teman-teman perlu waspadai apabila sudah mengalami hal tersebut. Tapi pertolongan pertama apabila teman-teman tergigit seperti aku sekarang ini ya, aku kalau sudah tergigit oleh apapun juga ya, mau itu binatang kucing, anjing atau apapun juga ya, kelelawar belum pernah ya, amit-amit ya, apalagi monyet sama gorila ya, amit-amit jadi gigit sama mereka ya. Belum ya, jadi kalau aku udah pernah tergigit oleh hewan ya, si manis ya itu ya, si impus di kucing jalanan, tapi aku nggak dendam kok, aku nggak kapok dalam merescue mereka. Nah yang teman-teman lakukan adalah ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman aku ya, teman-teman harus mencucinya di air yang mengalir minimal 10 menit atau 15 menit teman-teman, untuk mengantisipasi dari virus ini. Kemudian luka tersebut teman-teman obati dengan betadine teman-teman, dengan alkohol. Jangan dibawa ke dukun teman-teman ya, nggak benar ya kan, zaman sekarang masih percaya dukun. Hello. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja. Dan teman-teman jangan lupa bekali kucing teman-teman, piaraan teman-teman, anjing atau apapun juga yang teman-teman piara ya, dengan vaksin rabies, dan biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Selain vaksin F3 melindungi kucing dari kayak penyakit kaliki, distemper, juga lain-lainnya, dan juga F4 untuk menangani penyakit yang berhubungan dengan mata, chlamydiosis, dan juga lain-lainnya. Untuk vaksin rabies ini sangat penting, dan terima kasih untuk pemerintah juga Menteri Kesehatan, di mana tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya menggalangkan vaksin gratis untuk kucing, anjing, dan juga lain-lainnya.
Nah, untuk sampai saat inilah di lingkungan sekitar aku yang aku tinggali sekarang, aku tinggal di Bogor ya, bukan aku tinggal waktu itu tinggal di daerah apa gitu, aku nggak mau sebutkan nanti jadi kontroversi, jadi ribut, jadi heboh. Aku tinggal di Bogor, memang belum pernah ditemukan yang disebut dengan binatang rabies gitu ya, atau korban-korban dari gigitan binatang yang lain yang menjadi rabies dan juga lain-lain ya. Yang ada sih di Bogor sih banyak sih ditemukan kayak aku ya, kaum duafa gitu ya. Yaitu kaum Mustafa ya, muka serem tapi nestapa, tapi susah teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya video aku udah selesai, aku bahas semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi video yang bisa mengedukasi teman-teman. Ingat ya, vaksin rabies penting buat kucing juga ya. Dikatakan penting atau tidak pentingnya, menurut aku sih ya harus. Kalau ada yang gretongan kenapa enggak gitu ya. Vaksinlah kucing teman-teman dengan vaksin rabies untuk menyetop atau menunda atau menghentikan gitu ya penyebaran rabies di lingkungan teman-teman, dan juga buat kesehatan teman-teman sekalian juga buat kesehatan hewan kucing yang teman-teman piara, terutama cat lover apa gitu ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga di share teman-teman ya, serta dibunyikan tombol notification-nya teman-teman. Dan teman-teman, untuk hasil video ini aku persembahkan untuk kucing jalanan. Jangan lupa teman-teman, untuk kucing jalanan aku berikan pengobatan dan juga biaya makan dari si kucing tersebut. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun, dan mudah-mudahan di bulan ini banyak pesta ya, jadi kita bisa makan gretongan ya di pesta orang ya. Ingat, amplopnya harus berisi loh, jangan amplop kosong ya. See you and goodbye. Salam kopi Cyanida, komunitas pria siap nikahi janda. Bye, Oda.